Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Afghani dari D3 Akuntansi kelas Malang dengan nomor NPM 17180062. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika perilaku bagi akuntan manajemen. Akuntan manajemen bertugas untuk membantu tugas manajer dalam usaha mereka untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Namun, tujuan tersebut harus dicapai melalui cara-cara yang sah dan etis. Sistem akuntansi manajemen dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk mendukung perilaku tidak etis yang mungkin dilakukannya. Oleh karena itu, akuntan manajemen harus berpegang pada suatu kode etik yang berperan sebagai kendali dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Nilai-nilai dasar yang dijadikan dasar dalam penyusunan standar etika bagi akuntan yaitu 1. Kejujuran, 2. Integritas, 3. Komitmen terhadap janji, yang keempat kesetiaan, kelima keadilan, keenam kepedulian terhadap sesama, ketujuh penghargaan terhadap orang lain, kedelapan kewarganegaraan yang bertanggung jawab, 9. Pencapaian kesempurnaan, dan terakhir ke-10 yaitu akuntabilitas dan tanggung jawab. Institute of Management Accountant atau IMI telah memberikan panduan terkait dengan standar etis dan penyelesaian konflik etis. Standar etika perilaku bagi akuntan manajemen dijelaskan dalam 4 kriteria berikut. Yang pertama, kompensasi. Contoh dari kompensasi yaitu menjaga tingkat kompensasi profesionalitas yang memadai. Yang kedua, melaksanakan tugas-tugas profesional sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar teknis yang berlaku. Yang ketiga, menyiapkan laporan dan rekomendasi yang lengkap serta jelas serta melakukan analisis yang benar. Yang kedua yaitu kerahasiaan. Contoh dari kerahasiaan, menahan diri untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh kecuali diharuskan secara hukum. Yang kedua, menahan diri dari penggunaan informasi rahasia secara tidak etis dan melawan hukum bagi secara pribadi maupun melalui pihak ketiga. Yang ketiga yaitu integritas. Contoh dari integritas, menghindarkan diri dari konflik kepentingan dan mengingatkan semua pihak tentang potensi konflik. Yang kedua, menahan diri dari pelaksanaan kegiatan yang akan menimbulkan keraguan akan kemampuannya untuk melakukan tugasnya secara etis. Yang ketiga, menahan diri untuk tidak melakukannya campuran tangan terhadap legitimasi organisasi baik secara aktif maupun pasif. Yang keempat, mengakui dan mengkomunikasikan keterbatasan pribadi dan profesional. Yang terakhir itu keempat yaitu objektivitas. Contoh dari objektivitas yaitu mengkomunikasikan informasi secara adil dan objektif. Yang kedua, mengungkapkan semua informasi relevan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh manajemen. IMI juga memberikan panduan tentang penyelesaian konflik yang berkaitan dengan masalah etis, yaitu yang pertama, mengikuti kebijakan yang telah ditentukan. Yang kedua, untuk konflik etis yang tidak terselesaikan, contohnya mendiskusikan konflik dengan atasan langsung atau manajer tertinggi lainnya yang tidak terlibat konflik. Yang kedua, mengacu pada Sarbanes-Oxley ACT atau SOA 2002 untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tuduhan kesalahan manajemen perusahaan. Yang ketiga, tetap memelihara kerahasiaan kecuali diminta secara hukum. Yang keempat, berkonsultasi dengan pengacara atau penasihat hukum tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kelima, pilihan terakhir adalah mengundurkan diri dari pekerjaan. Masalah etis bukanlah suatu perkara yang bisa kita sepelekan. Standar etis dalam bisnis merupakan suatu hal yang sangat penting menjaga kelancaran fungsi ekonomi. Tanpa adanya standar etis dan bisnis perekonomian dan semua pihak yang berkepentingan padanya untuk menyediakan barang, jasa, atau pekerjaan akan mengalami kerugian, mengabaikan etika bisnis dan akan mengakibatkan semakin rendahnya kualitas hidup yang ditandai dengan semakin mahalnya harga dan sedikitnya jumlah barang dan jasa. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.